pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Beauty and Healthy dan masih bersama saya tentunya Cik Mutia Pratama dan Dr. Ayu juga beserta Dr. Kenan ya. Jadi kita banyak sekali membahas tentang kesehatan ibu hamil ya, dan mungkin di sini juga kita akan mengajukan pertanyaan ya khusus untuk Dr. Kenan ya, yaitu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu yang ada di Aceh. So what should we do to reduce the maternal mortality rate in Aceh? Okay, so first we concentrate on two areas, Yes. PD and PD Jaya, that we can get to without too much trouble, because there are other areas in Aceh that have even more deaths in labor. However, we hope that if we are successful in PD and PD Jaya, this may also work in all areas. Want to start with that? Yes, thank you. Jadi yang pertama sekali, salah satu strateginya adalah segera turun ke lapangan. Ya kan, salah satu strateginya kan strategi turun ke lapangan. Jadi beliau melihat yang paling mungkin didatangi, karena Aceh ini provinsinya banyak, yang paling mungkin didatangi itu adalah PD dan PD Jaya. Jadi aksesibelnya PD dan PD Jaya. Jadi beliau ini berharap kalau nanti proyeknya ini berhasil dilakukan di dua tempat itu, asumsinya juga akan berhasil di seluruh kabupaten di Aceh. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah memang pilot project dulu, nanti mudah-mudahan akan ke Aceh. Sure. So we, with the help of Ayu and many others at the university, put together a proposal for a large grant. This grant, called Grand Challenges Canada, is sponsored by many different world organizations and gives money to save lives at birth. That's what it's called. Jadi untuk melakukan ini, dia bekerja sama dengan saya dan dengan Fakultas Kedokteran Unsia. Jadi kami ini meng-apply hibah internasional dari namanya itu Grand Challenge Canada. Itu adalah sebuah institusi organisasi yang didukung oleh banyak organisasi dunia. Jadi mereka menggelontorkan sejumlah uang untuk menyelamatkan menyelamatkan kehidupan saat proses persalinan, baik itu ibunya maupun anaknya. Jadi mereka menamakan proyek ini Save Lives at Birth. Jadi proyek besar didanai besar. So our idea is to develop a phone application which we will give to midwives in the district we study. The midwives will be able to use the phone to communicate with their patients, both education as well as link to hospitals if they have problem. Jadi proyeknya itu dinamakan mHealth Project sebenarnya. Jadi itu menggunakan aplikasi, jadi membangun aplikasi di handphone, di Android, telepon Android yang berisi aplikasi. Kayaknya saya dokter tapi saya belum pernah punya aplikasi seperti itu ya di sini, walaupun di Indonesia juga belum ada. Baru inovasi canggih. Jadi kami akan mendevelop itu, membangun sebuah aplikasi, dikasih ke siapa? Karena ini proyeknya di PD dan PD Jaya, maka akan dikasih ke bidan. Ke bidannya, jadi bidan dan ke pasiennya. Jadi bidan itu bisa langsung mengecek kondisi si pasiennya. Lalu ada ya, kalau kita punya Android ya di mana-mana itu langsung ada, tinggal tekan aja, jadi langsung tahu masalahnya apa. Dan melalui aplikasi itu juga kita punya link ke pasiennya, punya link ke rumah sakit terdekat. Jadi kalau punya masalah apapun bisa langsung segera. Atau pasiennya juga punya akses yang cepat, mau tahu tentang apa, langsung dia bisa cari langsung ke bidannya, atau mau apa, pokoknya aksesnya cepat melalui aplikasi itu. Berarti nggak harus perlu jumpa nggak perlu. Atau kadang-kadang kalau ibu hamil itu kan kami bilangnya antenatal care, jadi setiap beberapa bulan sekali periksa kandungan. Ibu-ibu kan suka lupa kan ya kan, kadang-kadang urusan, apalagi kalau anaknya banyak lupa harus ke dokter. Jadi dengan aplikasi itu ada reminder harus ke bidan. Jadi salah satu aplikasinya fungsinya untuk mengingatkan juga, terus juga untuk link. Jadi banyak sekali isi aplikasi. Berarti manfaatnya juga besar buat ibu-ibu yang mungkin lupa ya. Benar. Apalagi yang punya banyak anak, yang Dr. Ayu bilang tadi. Sure. So that part has an aim to create an electronic health registry for women in those districts. Many countries now create electronic health system which is accurate for health data collection, because now not so accurate.
So if we are successful here, this could be enormous for all of Indonesia. Oke, permasalahannya dek, ini ya, di Indonesia ini sistem pencatatan rekam medisnya itu masih manual. Jadi ditulis di kertas, terus disimpan, atau kadang-kadang juga sudah terkomputerisasi, tapi tidak bisa diakses dengan segera. Jadi sistem registrinya itu kurang lama, kurang bagus. Nah, kalau berhasil proyek ini, maka kita akan mendapatkan data up to date. Ya kan, data up to date tentang kondisi terkini nih, pasiennya, apa penyakitnya, umurnya, dan lain-lain. Dan semua itu terlinkkan, ada satu sistem database yang bagus, register rekam medik pasien yang bagus, sehingga ini bisa menjadi percontohan bahkan di Indonesia. Jadi kalau nanti siapapun butuh data tentang penyakit apapun terkait kesehatan ibu, anak yang baru dilahirkan, janinnya bisa langsung tahu seketika itu juga. Bisa dengan cepat mengaksesnya ya. Dan bisa dengan cepat. Jadi ini sebenarnya bukan hanya ingin menyelamatkan nyawa si ibu, tapi juga di PD dan PD Jaya saja, tapi juga sebenarnya efeknya kalau berhasil kita membuat sesuatu untuk Indonesia. Ini sistem yang baru. Yes, I think it's very important that rather than this be something the hospital tells midwives they must do, you need to involve midwives because they in developing countries are critical to improve outcomes. So we need to make sure they want to do this. It's not more work to already busy people. So we need their input to help make the application, and then educating them as well as women in the community is critical. Without that, we will not succeed. Jadi kunci pentingnya keberhasilan proyek ini nantinya adalah yang menjadi tonggak di terdepan itu kan bidan-bidan nih, ya kan, bidan-bidan. Jadi mereka itu harus mau dulu nih, harus mau. Jadi jangan anggap ini adalah pekerjaan tambahan, ya kan, bukan. Ini bukan pekerjaan tambahan, ini adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil. Jadi bidan-bidan itu harus mau dulu, karena harus di training juga, dan kita butuh input dari mereka. Jadi menurut mereka tahu kondisi di lapangan biasanya seperti apa, mereka akan memberikan input dulu, lalu nanti kita create ini aplikasinya. Lalu yang kedua adalah mereka itu akan di training, dan juga wanita-wanita yang sedang hamil di sekitar itu. Karena kalau misalnya kita kasih saja HP-nya lalu dengan aplikasi, lalu diapain nih, jangan jual, ya kan? Jadi diajari dulu, semuanya diajari, ya kan, di training dulu. Jadi sehingga semua orang merasa ini punya bersama, seperti itu ya. Berarti trainingnya nggak hanya kepada bidan-bidan, tapi juga kepada ibu-ibu yang hamil ya? Iya, jadi butuh waktu memang untuk mendevelop ini. Jadi butuh bantuan banyak pihak sebenarnya ya, butuh bantuan banyak pihak karena kita butuh input. Ini orang-orang pekerja kesehatan yang di daerah menemukan kejadian apa, butuh di input karena kita mau ini menjadi apa ya, mudah digunakan oleh semua orang. Butuh kerjasama berarti ya. I think that is our main goal. It is a large goal, and we say in Canada we have our fingers and toes crossed for good luck, because this grant is very competitive. So it will be very tough competition. So the other part of what we need to think about is, if we are not successful in receiving the money, how can we make this happen other ways? So that's also important to work with community to see what we can do. Jadi kalau saking susahnya ini kan proyeknya bagus, bantu rakyat Aceh, ya kan, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, kita ingin turunkan angka kematian ibunya. Jadi proyek besar, tapi kan belum tentu dapat hibah yang dari Kanada itu ya, belum tentu dapat hibahnya. Maka mari kita sama-sama nih rakyat Aceh berdoa nih, mudah-mudahan kita dapat itu sukses proyeknya. Kalaupun tidak sukses, maka mari bersama-sama kita pikirkan, karena ini adalah proyek dari kita untuk kita, karena ini kan teman-teman kita, wanita-wanita Aceh, ibu-ibu Aceh, seperti itu. Jadi kalau di Kanada itu mereka sangat berharap, jadi mereka finger cross, jadi betul-betul berharap ini bisa terjadi karena memang ingin bantu rakyat Aceh. Nah, yang ingin dibicarakan selanjutnya itu adalah bagaimana menggalang kekuatan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Maka butuh bantuan banyak pihak untuk menyukseskan ini, seperti itu. So I think our next step is to go to visit these communities, to make the relationships, But drink the tea. we will continue. Okay. Because our
durasi kita Yes. ya. Okay. Dan pemirsa, kita juga akan segera kembali di tetaplah di UBBDN Healthy.